Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa pemain yang dipanggil Patrick Kluivert jelang laga Timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain ini pemain terbaik. PSSI telah mengumumkan 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk membela Timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi laga ketujuh Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Kemudian Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam laga ke-8 Grup C, pada Selasa, 25 Maret 2025. Untuk menghadapi dua laga krusial ini, Patrick Kluivert memanggil pemain-pemain yang sudah menjadi langganan di Timnas Indonesia. Bahkan mayoritas pemain-pemain yang dipanggil ini telah tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari posisi kiper ada Martin Paes, Hernando Ari, Nadeo Argawinata. Setelah itu, untuk lini belakang atau pemain bertahan ada beberapa pemain seperti Jai Idzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, Sandy Walsh, hingga Kelvin Verdong. Untuk lini tengah pun tak ada perubahan signifikan karena masih akan diperkuat oleh Tom Haye, Ivar Jenner, hingga Marcelino Ferdinand. Sementara itu, untuk lini depan memang ada beberapa nama baru yakni Ula Romeni yang baru resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, belum lama ini. Kemudian ada nama baru pemain Liga 1 yakni Septian Bagaskara yang memang belakangan ini menjadi sorotan karena penampilannya. Namun, untuk pemain depan lainnya masih sama ada Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Ragnar Oratmangoen, hingga Hoki Caraka. Dengan diumumkannya daftar sementara pemanggilan pemain Timnas Indonesia ini, Erick Thohir optimistis dengan pilihan pemain yang ditetapkan oleh Patrick Kluivert. Menurutnya, pelatih asal Belanda ini pasti telah memiliki skema dan strategi yang bakal diterapkan dalam laga melawan Australia dan Bahrain nantinya. Orang nomor satu di PSSI itu pun percaya bahwa pemilihan pemain ini sudah didiskusikan Patrick Kluivert dengan para asistennya yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Saya senang dengan daftar profesional pemain pilihan coach Patrick Kluivert yang merupakan list pertamanya sebagai pelatih timnas, ujar Erick Thohir sebagaimana keterangan yang diterima bolasport.com, Minggu, 9 Maret 2025. Pastinya, ini hasil diskusi dengan kedua pelatih lainnya, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, ucapnya. Lebih lanjut, Erick menilai bahwa komposisi pemain yang dipanggil ini juga menurutnya yang terbaik. Mantan pemilik Inter Milan itu menilai bahwa mereka merupakan pemain terbaik di semua sektor. Apalagi Timnas Indonesia nantinya juga akan ada tambahan pemain yang masih diproses naturalisasinya saat ini. Masih ada 3 pemain yang diproses naturalisasinya yakni Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Ketiga pemain ini dijadwalkan akan menjalani pengambilan sumpah di Roma, pada Senin, 10 Maret 2025. Saya nilai, komposisinya merata dan merupakan pemain-pemain terbaik di semua sektor, termasuk juga rencana penambahan 3 pemain terbaru naturalisasi, kata Erick Thohir. Dengan skuad Garuda ini, Erick Thohir pun mengharapkan Timnas Indonesia nantinya bisa meraih hasil maksimal. Pertandingan melawan Australia dan Bahrain ini bisa menjadi penentu langkah Timnas Indonesia. Pasalnya, saat ini skuad Garuda menempati posisi ketiga klasemen sementara Grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka saat ini hanya beda 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua klasemen Grup C. Dengan itu, apabila Jai Idzes dan kawan-kawan meraih hasil maksimal dalam 2 laga ini, bukan tak mungkin mereka menggusur Australia. Namun, apabila terpeleset dalam 2 laga ini, skuad Garuda bisa saja tergusur hingga menempati posisi juru kunci Grup C. Pasalnya, saat ini semua tim dari posisi ketiga hingga juru kunci di posisi ke-6 tengah mengemas poin yang sama 6. Untuk itu, laga ini bisa menjadi penentu langkah tim merah putih, karena apabila menempati posisi kedua, peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 terbuka lebar, karena tim yang finish di posisi pertama dan kedua berhak tampil di putaran final. Sementara itu, tim yang finish di posisi ketiga dan keempat klasemen Grup C bisa kembali berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, Erick berharap para pemain nantinya bisa meraih hasil maksimal. Kita doakan bersama tim ini bisa memaksimalkan raihan poin di 2 laga terdekat timnas, tuturnya.